untuk mengetahui informasi lebih detailnya, kita sudah terhubung dengan Angelika Davagam di lokasi. Angel, bagaimana situasi di Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan terkait dengan tempat menginap Raja Salman, Angel? Angel, silakan. Ya, Reza, di hari ketiga kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Jakarta, maksud kami, pada hari Jumat ini kegiatan dari Raja Salman berpusat di tempat beliau menginap, yaitu di Hotel Raffles Jakarta Selatan. Dan tadi kami pantau pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini tiba di Hotel Raffles Jakarta. Karena memang diagendakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini Presiden Joko Widodo akan melakukan jamuan teh bersama dengan Raja Salman, maksud kami, di Hotel Raffles Jakarta. Dan acara jamuan teh ini diagendakan hanya berlangsung selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh lintas agama. Dan sebelum tadi Presiden Joko Widodo tiba di Hotel Raffles, sejumlah mobil milik pejabat pemerintahan ataupun juga milik pejabat dari kedutaan dan tokoh lintas agama ini tiba satu persatu tiba di Hotel Raffles Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami, sejumlah pejabat yang terlihat masuk ke Hotel Raffles Jakarta ini antara lain Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasona Lawli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan sejumlah tokoh lintas agama seperti Yeni Wahid, Ketua KWI yaitu Uskup Jakarta Ignatius Suharyo, perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia, kemudian dari perwakilan Wadah Kebersamaan Organisasi Umat Buddha Indonesia, dari perwakilan Parisade Hindu Dharma Indonesia dan Watimpres Alwi Sihab beserta sejumlah pejabat pemerintahan dan tokoh agama lainnya. Dan dapat kami informasikan juga, Reza, untuk agenda yang akan dibahas dalam acara kenegaraan di Hotel Raffles ini memang tidak kami ketahui karena acara ini atau agenda kenegaraan ini berlangsung tertutup dari awak media. Namun setelahnya akan ada laporan begitu kepada awak media dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan Reza, kita ketahui bahwa ini adalah hari ketiga kunjungan dari Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, setelah pada tanggal 1 Maret kemarin beliau tiba dan langsung mengunjungi Istana Kepresidenan di Bogor. Kemudian tanggal 2 kemarin ini langsung bertemu juga dengan para wakil rakyat di Komplek Parlemen Senayan. Serta hari ini adalah hari terakhir beliau menginap di DKI Jakarta, kemudian besok dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda, Reza. Baik, Angel, terima kasih banyak atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kesiapan di Bali dalam menyambut Raja Salman, sudah ada Muhammad Kafi di sana. Kafi, seperti apakah persiapan di Bali jelang kedatangan Raja Salman? Via di studio dan pemirsa, memang satu hari menjelang kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Bali, pengamanan terus dikoordinasikan begitu oleh Pemprov Bali dengan mengerahkan sekitar 2.500 pasukan dari pengamanan gegana, lalu ada sniper, dan juga akan melibatkan pecalang rencananya yang akan disebar di beberapa titik lokasi, diantaranya di 4 hotel tempat Raja dan rombongannya menginap, serta di bandara. Dan untuk informasi terakhir, ada 8 pesawat, 8 kloter yang akan tiba di Bali, di mana 3 kloter pertama akan memuat rombongan Raja Salman terlebih dahulu. Di antaranya pesawat pertama akan tiba di Bali nanti malam pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kemudian pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Dan Raja Salman sendiri akan tiba di Bali setelah dari Brunei Darussalam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu sore. Nantinya akan disambut oleh Gubernur Bali, kemudian Menteri Pariwisata Arif Yahya, Polda Bali, serta Pangdam 9 Udayana. Dan juga nantinya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan disambut oleh 50 penari cilik yang akan menampilkan tari pendek.
tentunya ini agar memberi kesan positif untuk Raja Salman. Dan memang untuk arus lalu lintas sendiri akan diberlakukan buka tutup, tidak ada penutupan jalur yang cukup lama begitu, karena memang Raja Arab Saudi sendiri, Raja Salman, meminta untuk pengamanannya di Bali tidak terlalu mencolok agar tidak mengganggu warga Bali, tidak mengganggu aktivitas warga Bali lainnya. Dan untuk informasi terakhir yang kami dapatkan saat ini, bahwa besok akan ada delay, di antaranya 20 penerbangan domestik dan internasional yang akan di-delay maupun di-cancel maupun dialihkan. Maka dari itu, sejak seminggu yang lalu memang banyak penumpang yang pada keberangkatan tanggal 4 banyak yang mengganti tanggal menjadi tanggal 10 agar tidak terkena dampak dari delay kedatangan Raja Arab Saudi, di mana pesawat kedatangan maupun keberangkatan akan ditutup selama 45 menit. Untuk saat ini baru itu yang dapat kami informasikan untuk Anda. Kembali ke Anda, Kutsia di studio. Ya, terima kasih Muhammad Kafi atas informasinya langsung dari kawasan Nusa Dua Bali. Ya pemirsa, hari ini selain mengikuti acara minum teh bersama Presiden Jokowi dan bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama, apalagi kegiatan Raja Salman di hari ketiganya berada di Jakarta atau hari terakhir di ibu kota, sebelum besok akan meninggalkan ibu kota menuju Bali, kita segera bergabung dengan Stefani Patricia langsung dari Hotel Raffles Kuningan, Jakarta. Ya, Stefani, apa saat ini yang tengah dilakukan Raja Salman dan apa kegiatannya untuk hari ini? Pertemuan antara Raja Salman, Presiden Joko Widodo dengan para tokoh lintas agama di Indonesia sudah selesai dilaksanakan, di mana tadi Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah kembali ke Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tadi memang dihadiri oleh perwakilan dari 6 tokoh agama di Indonesia, namun pertemuan ini sendiri memang tadi berlangsung tertutup sehingga kami pun tidak bisa mengambil gambar untuk acara pertemuan ini. Tadi dari perwakilan 6 agama memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dalam acara tadi. Dan mereka seluruhnya juga menyatakan atau memberikan apresiasinya atas inisiatif atas diadakannya pertemuan ini. Raja Salman sendiri dalam sambutannya juga memuji adanya kehidupan beragama yang damai di Indonesia. Ia mengapresiasi adanya sikap toleransi antar umat beragama yang ada di tanah air ini. Presiden Joko Widodo sendiri juga tadi menghadiri acara pertemuan ini dengan didampingi oleh 3 menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada 28 tokoh dari lintas agama yang menghadiri acara pertemuan sore hari tadi. Di antaranya ada 9 dari tokoh agama umat agama Islam, kemudian masing-masing ada 4 perwakilan dari agama Kristen Protestan, kemudian Katolik, Buddha, dan Hindu, serta 3 perwakilan dari agama Konghucu. Dari Islam sendiri tadi turut hadir Zumardi Asra, kemudian dari umat Katolik juga diwakili oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo, kemudian dari Kristen diwakili oleh Ketua PGI Ibu Henrietta, dari agama Buddha diwakili oleh Suhadi Sanjaya, kemudian dari agama Hindu Wisnu Bawatanaya, dan dari agama Konghucu diwakili oleh Cendana. Rencananya setelah ini Raja Salman akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 19.30 bertempat kembali di Hotel Raffles ini sendiri. Namun memang dari informasi yang kami terima, pertemuan ini pun nanti juga akan berlangsung internal atau tertutup. Hingga saat ini pun juga dari pantauan kami, Hotel Raffles ini juga masih steril. Tidak ada yang bisa memasuki area dalam hotel ini sendiri, termasuk juga awak media hanya bisa mengambil gambar dari area luar dari Hotel Raffles ini. Baik Aryo dan juga Anissa, demikian laporan kami untuk saat ini. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Stefani Patricia. Kita akan menunggu laporan Anda berikutnya terkait dengan rencana pertemuan antara Raja Salman dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta. Pak Marsudi, ini melihat bahwa Raja Salman datang ke Indonesia tidak hanya bertemu dengan tokoh-tokoh ormas Islam, namun juga lintas agama. Sebenarnya apa yang ingin diketahui atau didengarkan oleh Raja Salman dari tokoh-tokoh agama lintas agama ini? Bahwa beda agama itu adalah sebuah fakta yang itu memang dari Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan, jika Allah mau menciptakan ini umat semua, umat yang satu saja, jadi umat yang satu saja, ya pasti jadi. Tapi kan faktanya tidak. Karena faktanya tidak, maka tidak lain kita harus bisa menjaga tentang perbedaan ini. Beliau merasa penting ini. Beliau merasa penting, beliau melihat bahwa Yang Mulia melihat bangsa Indonesia
yang 17.000 pulaunya ini dengan agama yang berbeda-beda, bahasa pun yang berbeda-beda. Beliau mungkin ingin mendengarkan bagaimana pengalaman hidup yang berbeda di Indonesia, kayak apa cara memanagenya dan bagaimana cara berperilakunya dan bagaimana kita saling menyambungnya. Karena sesungguhnya ajaran agama Islam pun memberikan guidance, cara, petunjuk bagaimana cara kita muamalah. Kita bermuamalah dengan siapa saja itu diperbolehkan. Bermuamalah. Berbisnis dengan siapa saja dibolehkan. Rasulullah juga berbisnis dengan orang Yahudi, dengan orang yang lain. Maka ketika bermuamalah dengan siapa saja boleh. Tapi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Di mana yang kita boleh bermuamalah, di mana kita yang tidak boleh. Bangunan agama itu seperti bangunan rumah. Ada ruangan privasi yang tidak semua orang itu bisa masuk semaunya sendiri. Ada tamu, ada orang asing, orang lain asal masuk saja. Ruangan privasi ini disebut ruangan tauhid, teologi. Tapi juga ada ruangan muamalah yang siapa saja boleh di situ. Karena ini ruang publik, bisa untuk semuanya. Nah, ini yang harus dibedakan. Di ruang muamalah kita boleh, ruangan privasi tidak boleh. Karena apa? Ketika kita masuki ruangan privasi, ini yang nggak boleh, ruangan tauhid. Misalnya Bapak sebagai Katolik misal, ya, masuk ke ruangan kepercayaan kita Islam. Bapak percaya seperti saya percaya. Bapak yakin seperti yang saya yakin. Bapak melakukan yang seperti saya lakukan. Ya sudah, tidak jadi Bapak lagi yang disebut Katolik, menjadi saya Bapak itu. Nah, ruangan ini yang harus dijaga. Atau kebalikannya, saya memasuki ruangan privasi Bapak, ruang ketauhidan Bapak di situ, Bapak keyakinan itu, saya ikut itu. Bapak melakukan itu, saya melakukan. Ya sudah, nggak jadi Marsudi yang Islam lagi. Marsudi nanti yang seperti Bapak. Kita harus saling ruangan itu, ini ya, yang harus dijaga. Ketika orang itu pada memahami ini, nanti menghormatinya itu mudah sekali. Saya tahu cara menghormatinya kepada orang Katolik, caranya begini. Saya paham menghormatinya kepada orang Buddha, caranya begini. Orang Buddha memahami cara orang NU menghormatinya begini, yang boleh begini, yang tidak boleh begini. Saya memahami. Maka ketika melakukan, sudah nggak ada canggung-canggungan. Raja Salman yang mulia ini datang ke sini mau kumpul dengan mereka. Wah, kehebatan ini. Indonesia ini negara yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia. 12,9% total muslim di dunia adanya di Indonesia. 12,9% from total Muslim in the world itu adanya di Indonesia. Dan ternyata negara yang mayoritas muslim ini bisa hidup bersama-sama, harmoni among others. Karena apa? Karena tahu batasannya. Saya bisa melakukan ini di batas ini, Anda jangan melakukan ini di batas ini. Kalau itu saling memahami, aduh nikmat itu dunia ini. Nggak keberagaman perlu itu indah ya. Indah itu, kayak perbedaannya bunga. Bunga ini ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang ungu. Wah, dilihat, ternyata dahsyat ini. Colorful. Ya, terima kasih Pak Marsudi, Ketua PBNU sudah hadir di studio News TV, dan juga Pak Hiramsyah, Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih, kita semua berharap bahwa kedatangan Raja Salman dan juga rombongannya tentunya akan berdampak baik dari Indonesia dan terutama untuk pariwisata ya. Ya pemirsa, Special Report akan hadir usai jeda berikut bersama rekan saya Muhammad Syahreza saat lagi.